ke Bulia Butako, kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini. Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar. Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah. Alhamdulillah. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة جيم جمل في الصحراء مثل Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Masya Allah, bisnisnya semakin besar nih. Amin. Barakallah. Masya Allah. Nah ini ceritain dong Pak nih, apa sih nih bisnis yang sekarang nih dibuat nih? Alhamdulillah. Jadi sekarang ini lebih ke pijat refleksi ya. Ini untuk pelayanan tubuh. Kalau Pelayanan tubuh ya. sebelumnya tempo hari Mas Fikri pernah datang ke sini untuk ke barbershop, itu rambut. Nah sekarang ini ke perawatan tubuh, kenyamanan tubuh untuk pijat refleksi. Pijat refleksi. Betul. Nah kalau boleh tahu nih Pak, untuk segmen pasarnya di pijat refleksi ini kemana sih Pak? Ya kita mengkhususkan tentunya karena kita tahu ya mungkin beberapa hewan juga ini pengalaman pribadi sebetulnya. Kenapa Ana coba buka pijat refleksi ini? Ana tuh senang dipijat, senang dipijat. Kemudian ketika Ana mencoba ke beberapa tempat, itu banyak sekali tempat-tempat yang memang bercampur ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan tentunya. Nah, di situ terima laki dan perempuan. Kemudian kalaupun tidak ada itu, selalu ya apa namanya pramusajinya itu masya Allah dengan pakaian-pakaian yang masya Allah. Kalau dilihat jadi masya Allah ya kita masya Allah. Memang betul agak betul sulit ya betul mencari sebuah betul tempat pijat yang normalnya menurut umat muslimin, karena kebanyakan tempat pijat yang ada sekarang ya begitulah pemirsa ya itu yang Ana tanda kutip akhirnya melihat itu sebuah peluang usaha. Jadi Ana ada, kalau kita pribadi itu tadi Ana bilang kalau kita mau masuk ke tempat itu ada perasaan malu, segan, nyaman, betul. Walaupun niat kita betul-betul murni ingin dipijat saja untuk kesehatan begitu. Akhirnya dari awalnya seperti itu, Ana coba ngobrol-ngobrol dengan salah satu terapis Ana yang sudah menjadi langganan. Kemudian beliau mengatakan ya salah satu pemiliknya yaitu saat ini beliau sedang ada kesulitan dalam itu. Nah kemudian Ana coba hubungi juga dan sambut bergayung. Kebetulan nama usaha ini sebetulnya Toshima. Ini usaha yang memang sebetulnya orang sudah banyak tahu nama ini karena awalnya ini usaha ini franchise dikelola oleh kemudian ada dengan sistem ini ya waralaba ya, betul. Nah kemudian karena satu Ana tidak begitu mendalami, mungkin mismanagement. Yang Ana tahu sih bahwa ini pemilik masternya itu meninggal dunia dan tidak ada penerusnya saat itu. Dan dengan kondisi itu kemudian Ana menghubungi yang Ana tadi bilang yang salah satu di Kerawang, cabang di Kerawang. Kemudian Ana ngobrol-ngobrol dan beliau kebetulan juga memang ada niatan menjual gitu. Dan saat itu ruko yang digunakan oleh beliau juga sudah habis masa sewanya dan sudah vakum sekitar 3-4 bulan.
Beliau belum mendapatkan lagi tempat yang menurut beliau strategis begitu. Akhirnya beliau menawarkan kepada Ana untuk dijual, Ana beli begitu. Kemudian Ana coba kelola kira-kira 2 tahun yang lalu lah seperti itu Mas. Oh gitu. Jadi usaha ini baru dimulai dengan 2 tahun ya? Ya 2014 bulan Februari. Bulan Februari. Betul Mas Fikri. Kalau untuk dari visi dan misi Toysma ini apa nih? Ya kembali tadi ya bahwa Ana ingin menyediakan tempat kepada ikhwan yang betul-betul ingin merasakan kesegaran, kebugaran tubuhnya dipijat di tempat yang insya Allah terjaga lah begitu. Secara syariah terjaga, gitu, ya. begitu. Untuk inspirasinya kan tadi karena udah kemana-mana susah carinya, segala macam, betul. Akhirnya memutuskan untuk mengembangkan bisnis ini gitu Betul. Nah, pas tadi awalnya kan sempat bisnis ini sempat down, akhirnya disuntik dana ya gitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Disuntik dana. Apa yang membuat Pak Iwan nih keberanian untuk ini adalah peluang besar? Apa sih yang membuat ini peluang besarnya tuh apa? Ya, Ana sih lihat kepada diri sendiri saja gitu. Pasti masih banyak iwan-iwan yang lain di mana beliau ingin pijat tapi tidak terpengaruh sama konotatif tadi bahwa di setiap namanya pijat itu selalu negatif begitu. Ada pijat plus. Iya. Ya kalau ada mungkin pijat kali-kali mungkin XX begitu. Itu yang Ana coba hindari untuk menyediakan kepada iwan-iwan yang memang betul-betul hanya ingin dipijat begitu. Ya mudah-mudahan dengan itu juga Ana mendapatkan nilai karena dari memang ketika kita menjauhi dari suatu hal yang buruk gitu ya, dan mendapatkan satu hal yang baik juga pastinya. Insya Allah diganti sama Allah. Nah, ini Pak, jadi pertanyaannya adalah ketika di luar sana berkonotasi negatif dan kita Toysma di sini membalik sistemnya dengan tidak ada ikhtilat dan segala macam. Ada suka dukanya nggak sih awalnya nih? Oh ya tentu ya. Artinya kan nama pijat itu tidak bisa hilang ya. Karena kita tidak bisa menggunakan tiba-tiba hanya Toysma saja, tetap aja ada kata-kata pijat atau kata-kata refleksi, dan itu memang sudah konotatif beredar di pasaran itu negatif. Oleh sebab itulah kita selalu edukasi ataupun kita sampaikan kepada pelanggan-pelanggan, juga kita sampaikan di bannernya atau di iklannya bahwa ini khusus ikhwan atau khusus pria begitu, tidak menerima wanita atau akhwat, dan juga kita cara menghindarinya adalah tidak menerima panggilan. Inilah chance sebetulnya di mana terjadi hal-hal yang memang dalam tanda kutip tidak diinginkan lah begitu. Sebetulnya diinginkan bagi mereka. Begitu kira-kira ya. Jadi artinya kita tidak menerima panggilan. Sebetulnya celah yang sangat memungkinkan untuk melakukan hal-hal tersebut adalah tadi dengan menerima panggilan. Kalau panggilan kan memang di rumah konsumen. Dan juga tidak terkontrol. Tidak terkontrol, dan itu hanya dilakukan mungkin di rumah beliau yang konsumen, kemudian di kamar konsumen. Itu kita tahulah ya hukum bahwa kalau berduaan apalagi begitu ya itu. Ini apalagi ya perempuan laki-laki apa gitu. Nah kita coba menghindari itu. Makanya kita tekankan di situ khusus pria, tidak melayani wanita gitu. Nah, untuk tadi kan sempat disinggung bahwa Pak Iwan nih dulunya usaha barbershop. Habis itu kita usaha dengan pijat ini. Iya. Apa sih yang melatar belakangin akhirnya ya udah bisa jalan walaupun basically di massage atau di refleksi nggak ada gitu. Apa yang melatar belakangin itu, Pak? Kembali bahwa seorang muslim harus punya keyakinan yang kuat bahwa semua rezeki itu hanya Allah yang menentukan, memberikan. Kita hanya berusaha begitu. Ana punya keyakinan yang sangat itu bahwa apapun usaha kita, selama kita tekuni, tentunya kita berserah diri kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan itu. Makanya Ana berkeyakinan seperti itu. Ana coba bahwa prinsipnya ketika barbershop itu kan jasa juga. Ini juga sama jasa juga. Pada konsep itu Ana sedikit paham atau pengalaman selama 4 tahun sebelumnya di sana, Ana coba terapkan di
Tosima. ini. Hanya tinggal itu bentuknya adalah cukur, ini dalam bentuknya hijab. Gitu. Kembali lagi masalah pelayanan kepada konsumen. Masya Allah. Jadi pelayanan adalah hal yang paling penting ketika Anda atau antum membuat usaha yang jenisnya jasa ya. Jasa, betul. Dan juga keyakinan kita bahwa rezeki itu dari Allah segalanya. Itu yang paling. Kita hanya berikhtiar, bertawakal, dan Allah pasti akan menggulirkan takdir-takdir baiknya. Masya Allah pemirsa, luar biasa sekali di segmen kali ini berbincang-bincang dengan Pak Iwan. Tetap di Niaga TV karena selanjutnya akan banyak pertanyaan-pertanyaan atau inspirasi, kisah-kisah inspiratif dari Pak Iwan.